Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken, Cheng Jinyu bingung untuk sementara waktu, sementara Xiaoxi tersedak isak tangisnya untuk memastikan apakah dia baik-baik saja. Apakah kamu baik-baik saja? Apakah ada ketidaknyamanan? Kakimu? Jinwu, ada apa dengan kakimu? Mata Xiao 11 berkeliaran di antara wajah dan kaki Cheng Jinwu. Reaksinya sama dengan reaksi Song Ziguo, hanya sedikit lebih bersemangat. Ah, itu. Cheng Jinwu hendak menjawab. Oh, mata panas. Mata ini terlalu panas. Cheng Jinwu dan Xiao 11 melihat ke arah suara itu. Di kejauhan, seorang pria aneh berseragam penjara biru bersiul ke arah mereka. Apakah ada film yang diputar di sekitar sini? Cheng Jinwu merasa sedikit bingung. Kemudian seorang pria berjas keluar dari mobil dan membisikkan peringatan kepada pria berseragam penjara itu. Diam. Pria berseragam penjara melihat ke kejauhan pura-pura tidak mendengar. Namun, ketika pria bersetelan itu berbalik untuk melihat ke dalam mobil, dia mengedipkan mata lagi pada Xiaoxi. Cheng Jinwu mengerutkan kening. Kemudian dua orang lagi keluar dari mobil. Keduanya juga laki-laki. Anehnya, mereka juga mengenakan seragam penjara berwarna biru dan diborgol. Pria bersetelan itu membawa tiga pria berseragam penjara menuju staf asosiasi. Staf menyambutnya dengan hangat. Akhirnya kamu di sini. Maaf, ada kemacetan lalu lintas di jalan. Saat dia mengatakan itu, pria bersetelan itu menandatangani setiap dokumen yang diberikan oleh pihak lain. Pada saat yang sama, staf memanggil para pemburu. Ini adalah tahanan cadangan, dan mereka akan bertarung bersama para pemburu. Semua pemburu menjadi sangat kaku saat mendengar ini. Wang Jianxie melompat keluar lebih dulu. Penjahat pengganti? Apakah kita akan bertarung dengan kelompok penjahat ini? Seorang pemburu yang melakukan kejahatan memiliki dua pilihan. Salah satunya adalah tetap di penjara dengan jujur, dan yang lainnya adalah membantu asosiasi untuk mengurangi hukumannya. Kebanyakan penjahat memilih yang terakhir, dan mereka disebut tahanan pengganti. Staf asosiasi berulang kali menundukkan kepala untuk menunjukkan rasa hormat kepada para pemburu. Saya sangat menyesal untuk ini. Karena jumlah pemburu di daerah kami telah menurun secara signifikan akhir-akhir ini, asosiasi tidak ada hubungannya. Tetapi para pemburu dari Departemen Inspeksi juga akan memasuki ruang bawah tanah bersama mereka, jadi Anda tidak perlu melakukannya. Terlalu khawatir. Wang Jianxie masih khawatir. Apakah para pemburu dari divisi inspeksi juga bersamamu? Bab 31 tingkat E dan tingkat B. Ya. Semua tahanan di sini adalah level C, dan pria dari bagian pengawasan ini adalah pemburu level B, jadi jangan terlalu khawatir. Wang Jianxie mengangguk. Karena secara umum, 10 pemburu level C tidak akan menjadi lawan dari satu pemburu level B. Oleh karena itu, ada pemburu tingkat B yang tidak hanya secara pribadi mengelola roh-roh yang menyusahkan ini, tetapi juga berpartisipasi dalam serangan ini, dan mereka tidak punya alasan untuk menolak. 1 nilai B, 3 nilai C, Cheng Jinwu dengan hati-hati mengamati inspektur dan 3 tahanan pengganti, merasa sedikit curiga. Bukankah sesederhana itu? Cheng Jinwu mencium jejak pembunuhan di antara keempat orang ini. Apakah itu fungsi persepsi, atau apakah dia terlalu berhati-hati? Bagaimanapun, dia selalu punya firasat buruk tentang itu. Jadi Cheng Jinwu berbisik kepada Xiaoxi. Xiaoxi, jangan ambil bagian dalam pertempuran tim ini. Xiao 11 menatap mata Cheng Jinwu dan bertanya padanya. Xinyu, bagaimana denganmu? Cheng Jinwu tidak menjawab pertanyaan itu. Bagaimana jika aku bilang aku akan pergi? Kalau begitu aku juga akan pergi. Sepertinya dia tidak bercanda. Dia harus melakukan ini karena dia peduli padaku. Dan dia berpikir bahwa selama Xiaoxi menunjukkan ekspresi ini sebelumnya, dia akan menjadi gadis kecil yang keras kepala yang tidak dapat ditarik kembali bahkan oleh 10 ekor sapi. Tapi seharusnya tidak ada masalah dengan saya. Tim 5 pemburu tingkat C Huang Dongxi juga diselesaikan olehnya sendiri. Cheng Jinwu mengangguk. Oke, itu saja. Setelah inspektur menandatangani surat-surat itu, dia pergi ke para pemburu.
Saya Jiang Haotian dari bagian pengawasan. Saya percaya semua orang mengetahui situasi saat ini. Saya akan terus mengawasi ketiga orang itu. Jangan terlalu gugup. Jiang Wutian kemudian mengangkat kepalanya untuk memberi isyarat kepada para tahanan untuk datang. Para tahanan mendekat dan mengulurkan tangan mereka. Jiang Haotian dengan cekatan melepaskan borgol untuk mereka bertiga. Oh, itu hampir mencekikku. Kami bukan budak. Apakah tidak apa-apa menyeret kami seperti ini? Para tahanan menggosok pergelangan tangan mereka dan mengeluh. Jiang Haotian terlalu malas untuk melihat mereka, menoleh ke para pemburu dan bertanya, siapa yang memimpin tim hari ini? Song Ziguo, yang memiliki pengalaman sebagai pemimpin tim, mengangkat tangannya. Jiang Haotian mengangguk. Saya mengerti. Dipimpin oleh Song Ziguo, para pemburu masuk ke portal satu persatu. Ayo masuk juga. Cheng Jinyu dan Xiaoxi juga memasuki portal bersama. Xiaoxi mungkin tidak keluar dari bayang-bayang terakhir kali, dia dengan gugup meraih lengan baju Cheng Jinyu. Kali ini monster di ruang bawah tanah sebagian besar adalah goblin. Mereka adalah monster manusia yang paling lemah. Penjara bawah tanah ini tidak sulit. Jijie. Makhluk aneh ini sangat lemah, bahkan mantan Cheng Jinwu bisa menghadapinya. Tapi Cheng Jinwu masih sangat berhati-hati. Jijie. Song Ziguo dan Xiaoxi sama-sama tercengang saat Cheng Jinyu menunjukkan kekuatan bertarung di luar imajinasi mereka. Wow! Meskipun Cheng Jinwu telah menyembunyikan sebagian besar kekuatannya, itu masih sangat berbeda dari masa lalu. Xiaoxi mendekatinya dan bertanya, apakah kamu pergi ke gym baru-baru ini? Bahwa aku jogging setiap hari. Jogging? Xiaoxi memiringkan kepalanya dengan bingung, tapi dia tidak berbohong. Namun demikian, nilai pengalamannya tidak meningkat sama sekali. Jie. Level musuh terlalu rendah untuk mendapatkan poin pengalaman. Jie. Level musuh terlalu rendah untuk mendapatkan poin pengalaman. Cheng Jinwu sedikit kecewa. Goblin terlalu lemah, tidak peduli berapa banyak yang Anda selesaikan, Anda tidak akan mendapatkan poin pengalaman. Ini tidak berguna. Selain itu, level Magic Spark Goblin juga paling rendah. Cheng Jinwu melihat sekeliling. Para tahanan kelas C terlihat sangat bersemangat dengan kebebasan mereka yang diperoleh kembali sehingga mereka dengan panik mengacungkan senjata mereka dan mencabik-cabik para goblin. Jie. Melihat seperti ini, sulit bagi orang untuk membedakan siapa monster dan siapa manusia. Jika itu masalahnya, aku seharusnya tidak bekerja terlalu keras hari ini. Karena dia tidak bisa mendapatkan poin pengalaman atau mendapatkan uang. Itu terpikir olehnya secara tiba-tiba. Jika hal ini terjadi di masa mendatang, mengapa tidak keluar dari asosiasi? Sebagian besar pekerjaan asosiasi Hunter adalah membersihkan portal kelas D atau kelas C. Tetapi jika tidak ada cara untuk meningkatkan level di portal semacam ini, maka tidak perlu berpartisipasi dalam pertempuran penyerangan asosiasi. Karena sekarang biaya rawat inap ibu saya tidak lagi menjadi masalah. Sekarang dia dapat mengundurkan diri dari asosiasi kapan saja. Jadi uang itu penting. Setelah Anda memiliki uang, Anda memiliki lebih banyak pilihan. Saat dia berpikir ke kiri dan ke kanan, tim telah mencapai kedalaman Dungeon. Apa? Oke. 3 jalan muncul di depan mata mereka, dan mereka tiba di persimpangan jalan. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, PHC out and bye-bye.